Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya bawakan tema tentang dua macam dasar, yaitu ada di Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga yang ke-27. Saudara, kalau kita lihat Matius 5 sampai Matius 7 itu serangkaian peristiwa yang dinamakan khotbah di bukit. Nah saudara, beberapa ahli teologi berkata bahwa perkataan Yesus yang berada ketika Yesus berada di atas bukit itu perkataannya jauh lebih berat daripada hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saudara, peristiwa Yesus naik ke atas bukit itu kita bisa lihat ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menuliskan 10 perintah Allah yang Allah bicarakan kepada Musa di dalam dua loh batu, sehingga Musa juga membagikan perintah Allah kepada bangsa Israel waktu itu, saudara. Nah saudara, apa yang membedakan 10 perintah Allah dengan khotbah di bukit? Saudara, kalau kita lihat 10 perintah Allah, itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 10 perintah Allah. Allah berbicara lewat Musa. Musa berbicara lewat umat Israel. Jadi di sini penekanannya adalah Musa yang berkhotbah langsung kepada umat Israel. Tetapi berbeda dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah ketika Yesus naik ke atas bukit, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Allah, berbicara langsung kepada manusia. Jadi perbedaannya terdapat dari perantaranya, saudara. Kalau di dalam PL, Allah berbicara lewat para nabi, terutama di sini Nabi Musa. Tapi kalau di PB, khotbah di bukit adalah Allah berbicara sendiri kepada umat Israel. Yesus berbicara sendiri kepada orang-orang sekelilingnya, saudara. Nah, beberapa teolog berbicara bahwa khotbah di bukit yang Yesus sampaikan langsung kepada umat manusia pada waktu itu bobotnya lebih berat daripada hukum Taurat, saudara. Kalau hukum Taurat berkata, kalau engkau ditampar, engkau tampar balik. Tapi kalau perkataan Yesus, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Contoh yang kedua, ada hukum berkata di dalam hukum Taurat, jangan berzinah, jangan mengingini istri sesamamu. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, barang siapa melihat perempuan dan mengingininya, ia sudah berzinah dalam hatinya. Nah, poin utamanya adalah terletak di bagian mana hati seseorang, saudara. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana kesibukan kita, prioritas kita berada, di situ hati kita berada. Kalau prioritas kita adalah pekerjaan, uang, karir, pendidikan, kesuksesan, kekayaan, tidak ada salahnya, saudara. Alkitab tidak melarang semua hal itu, saudara. Tetapi kalau hal-hal duniawi itu lebih kita prioritaskan daripada Tuhan, maka itu bisa menjadi berhala. Berhala bukan semata-mata apa yang kita sembah sebagai patung, menyembah dewa lain, Tuhan lain, tetapi berhala dalam konteks perjanjian baru artinya semakin sempit.
yaitu apa saja yang kita prioritaskan melebihi Tuhan kita, maka itu juga disebut berhala. Kalau kita prioritasnya ibadah, pelayanan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan. Kalau prioritasnya kita ikut komunitas, komsel, persekutuan, peribadahan, dan lain sebagainya, maka hati kita juga masuk ke dalam hal rohani. Nah, sama seperti dalam Kolose, pikirkan perkara yang di atas. Ketika kita prioritasnya perkara yang di atas, bagaimana kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, membuat hati Tuhan bahagia, di situ juga hati kita totalitas untuk Tuhan, saudara. Amin. Saudara, di dalam 10 hukum Taurat, tentu kata yang paling banyak ditulis adalah kata jangan. Semisal, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Amin. Tetapi Tuhan Yesus menggenapinya di dalam 2 hukum kasih, saudara. Kasih kepada Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, pikiranmu, kehendakmu, kekuatanmu. Itu mencerminkan hukum Taurat yang pertama hingga yang ketiga. Kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan, itu sudah pasti kita nggak akan ada Allah lain. Itu sudah pasti kita menguduskan hari ibadah. Itu sudah pasti kita tidak menggunakan nama Allah kita sembarangan. Amin. Hukum yang kedua, hukum kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau nggak mau dibunuh, jangan membunuh. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau engkau tidak mau barangmu dicuri, jangan engkau mencuri. Nah, konteks dalam PB ini semakin detail dijelaskan oleh Yesus. Seperti contoh, jangan membunuh. Itu di dalam perjanjian lama mungkin kita akan menginterpretasikan, memikirkan bahwa jangan membunuh artinya jangan membunuh nyawa seseorang, membunuh tubuh seseorang. Tetapi di dalam perjanjian baru, pengertian ini lebih detail, saudara. Artinya jangan membunuh bukan sekedar jangan menghabiskan nyawa seseorang, tetapi bagaimana nyawa di dalam perjanjian baru itu diartikan sebagai jiwa-jiwa. Artinya kalau ada perintah jangan membunuh, itu bukan semata-mata jangan melukai, tetapi bagaimana kita jangan menyesatkan orang lain kepada jalan yang tidak seharusnya, tetapi kita memberikan kebenaran, menuntun orang lain dari jalannya yang sesat, dari jalannya yang tidak lurus menjadi jalan yang lurus, kembali kepada kebenaran, kembali kepada pertobatan. Itu sudah menjaga satu jiwa, satu nyawa. Nyawa bukan berarti semata-mata hidup kehidupan, tidak, tetapi bagaimana kita mencari jiwa, menjaga jiwa, memenangkan jiwa. Nah, itu contohnya, saudara. Kenapa Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum kasih, saudara? Saudara, kalau kita lihat di dalam hukum Taurat itu isinya jangan. Dengan secara otomatis kita akan berpikiran, oh, kalau kita mau masuk surga, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berzinah, kita nggak boleh bersaksi dusta, kita nggak boleh
mengingini milik sama kita. Kita nggak boleh mendurhakakan Tuhan. Amin. Nah, kata tidak boleh itu secara otomatis membuat pikiran kita untuk menghindarkan dosa tersebut, saudara. Nah, sehingga ketika kita berusaha menghindari dosa itu, menghindari dosa kebohongan, dosa pencurian, dosa seksual, kalau kita berusaha menghindari dengan kata jangan, dengan kata tidak boleh, maka itu sepenuhnya kekuatan kita sendiri. Karena kita menganggap, oh, kalau kita mau selamat, kita harus menghindari dosa. Dengan perbuatan kita harus menjauhkan kita dari dosa. Memang itu tidak ada salahnya. Tetapi yang mau Tuhan Yesus tekankan di sini, hukum kasih itu justru membuat manusia semakin mengerti apa arti Taurat, saudara. Artinya, kalau kita fokus kepada dosa, kita fokus kepada jangan berbuat dosa, kita fokus kepada tidak boleh berbuat dosa, itu cenderung menggunakan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu seperti semak belukar, dia tidak akan tumbuh. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan Allahnya, dia akan seperti pohon yang subur, yang akar-akarnya merambat sampai ke tepi aliran air, yang meneruskan air dari akar sampai kepada pucuknya. Nah, ini saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita fokus agar diri kita benar-benar menjaga diri kita dari dosa untuk tidak melakukan dosa, itu jatuhnya kita mengandalkan kekuatan diri kita. Nah, di dalam hukum kasih, kenapa Tuhan sebutkan hukum kasih itu adalah hukum yang terutama, hukum yang tercantum semua hukum-hukum para nabi dan para rasul dan para pemuka agama, adalah hukum kasih. Karena saudara, kasih yang dimaksud di dalam bahasa aslinya adalah agape, kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang sukarela, kasih yang ikhlas. Nah, apa hubungannya dengan hukum Taurat, saudara? Hukum kasih di sini adalah menekankan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita semakin mengasihi Allah, semakin memberikan hidup kita kepada Tuhan, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, kehendak kita, kekuatan kita kepada Tuhan, kita serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, itu sudah pasti kita jauh dari dosa. Maksudnya gini, saudara, semakin engkau intim dengan Tuhan, semakin engkau saat teduh, semakin engkau baca kitab suci, semakin engkau berdoa, semakin engkau pujian penyembahan, memberikan waktu engkau kepada Tuhan, semakin dekatlah engkau dengan Tuhan. Nah, ketika Anda semakin dekat dengan Tuhan, peluang daripada berbuat dosa itu semakin kecil dan bahkan tidak ada. Amin. Saya akan beri contoh, saudara. Semisal Anda menjalani suatu hubungan, katakanlah percintaan. Di suatu sisi Anda belum sempat move on sama mantan Anda. Di sisi lain ada orang baru yang ingin menghibur Anda, yang ingin meyakinkan Anda. Supaya apa? Supaya Anda move on dari mantan Anda. Nah, orang baru ini semakin
berusaha, semakin effort untuk memberikan waktunya kepada Anda. Nah, Anda akan secara otomatis juga akan semakin merespon dia, semakin bikin waktu quality time dengan orang baru ini, dengan pasangan baru. Nah, semakin Anda menjalin kedekatan, semakin Anda menjalin komunikasi, menjalin quality time, waktu bersama dengan pasangan baru Anda semakin move on dengan mantan Anda. Amin. Begitu juga dengan gereja, dengan Tuhan, saudara. Umat pilihan, ketika umat pilihan, ketika orang percaya semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin membangun koneksi, relativitas, membangun relasi, membangun quality time dengan Tuhan, semakin banyak Anda spend time, meluangkan waktu Anda dengan Tuhan, maka secara otomatis Anda juga semakin melupakan manusia lama Anda, akan semakin menjauhi dosa-dosa lama Anda. Amin. Nah, inilah saudara yang perlu ditekankan, bahwa hukum kasih bukan untuk mengurangi hukum Taurat, tetapi bagaimana Tuhan Yesus ingin menyampaikan. Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, ingin menyampaikan esensi spiritual dari hukum Taurat itu sendiri, saudara. Nah, saudara, apa hubungannya dengan dua macam dasar? Artinya dua macam dasar ini menegaskan kepada kita, bagaimana firman Tuhan itu bukan sekedar untuk dihafalkan, dibaca, atau ditulis di kitab suci, tetapi seperti kata Yosua, merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Artinya firman Tuhan ini juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari perjalanan spiritual kita. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita menjauh dari manusia lama kita. Tuhan Yesus memberkati.